Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjuru yang terhormat, para hadirin, selamat pagi menjelang siang. Saya sebenarnya bersama rekan saya Fajar Alif, tapi mohon maaf sebelumnya di pagi Fajar Alif ada usulan keluarga di Purwakarta jadi harus berangkat. Dia membawa surat izin dari sekolah. Fajar. Saya akan mempresentasikan tentang Android bekas dapat digunakan sebagai alat pelacak kendaraan. Terbelakang, perkembangan teknologi komputer saat ini sudah sangat canggih. Dengan kecanggihan teknologi komputer saat ini, kita mampu mengolah suatu perangkat untuk tujuan tertentu dan mengerjakan suatu pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual oleh manusia menjadi lebih mudah. Jadi inovasi-inovasi yang baru pasti di era yang canggih ini, di era modern ini pasti mudah untuk dilakukan. Urusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi kehilangan kendaraan di era teknologi yang canggih ini? Kan di era modern ini banyak sekali kehilangan sepeda motor mudah. Misalnya parkir di Indomaret atau Alfamart, kan banyak sekali berita-berita tentang kehilangan sepeda motor. Yang kedua, urusan masalahnya bagaimana memfungsikan kembali Android versi lama yang versi dari Froyo, Eclair itu yang saat ini banyak menggunakan versi baru Jelly Bean. Tujuan penelitian. Tujuan kami untuk mengurangi tingkat kejahatan, pencurian kendaraan dan mengurangi kecemasan Anda terhadap kendaraan Anda. Kedua, untuk memfungsikan kembali smartphone Android versi lama dari versi Froyo yang bekas atau tidak terpakai. Kan sekarang mulai banyak ganti ke versi Jelly Bean, versi es krim sandwich lah. Yang Froyo kan terlupakan atau tidak terpakai. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian kami untuk mengetahui lokasi kendaraan Anda yang dicuri dari jarak jauh melalui suatu web. Suatu web ini Google, tidak Pustaka. Android adalah sistem berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler tertentu seperti smartphone dan komputer atau tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Ini adalah versi-versi dari pertama hingga yang terbaru saat ini, dari Cupcake sampai KitKat. Android Device Manager lah. Ini Android Device Manager ada software yang untuk melacak HP ini. Android Device Manager ini dapat memudahkan pengguna smartphone untuk menemukan handphone yang hilang. Selain itu, Android Device Manager juga dilengkapi dengan beberapa fitur lain, yaitu seperti itu untuk mengatur volume ringtone ataupun menghapus semua data di handphone dengan mudah. Cara membuat alat dan bahan. Pertama, kita membuat tempat untuk handphone tersebut dimasukkan ke dalam sepeda motor. Pertama, wadah plastik, cutter, gunting, busa, lilin korek api. Setelah itu Android versi yang lama atau yang bekas dan penggaris. Cara menyeting Androidnya. Pastikan Android Anda dalam keadaan hidup atau mempunyai kartu yang aktif. Yang kedua, jika Anda belum memiliki akun Gmail untuk Android Anda harus segera membuatnya dengan login atau registrasi ke Google untuk menghubungkan kepada Android. Anda harus mematikan update aplikasi otomatis karena menyebabkan penyedotan pulsa secara otomatis tanpa kita ketahui. Caranya sebagai berikut. Buka saja Play Store dari home screen. Lalu masuk ke Google Play, kita klik menu. Klik tombol menu, setelah itu kita pilih setelan atau setting. Hilangkan centang perbarui aplikasi secara otomatis. Lalu setelah Anda mematikan otomatis update, Anda harus mengaktifkan paket data dan juga GPS agar dapat dilacak. Redupkan cahaya, nonaktifkan getaran sentuhan layar untuk memperkecil penggunaan daya baterai. Setelah menyeting Android Anda, buat tempat untuk Android agar bisa ditempatkan di bagasi dengan aman atau di mana yang dapat disembunyikan di dalam sepeda motor. Pembuatan alat. Siapkan wadah yang cukup untuk ukuran Android Anda. Usahakan bahannya tahan panas, tahan air, dan tidak mudah pecah. Jika ingin membuatnya secara manual, Anda bisa memanfaatkan tempat makan, kotak tempat makan, tempat tisu, dan sejenisnya. Potong dengan cara, jika terlalu besar kotaknya, potong dengan cara memanaskan cutter dengan api agar mudah. Usahakan dalam proses pemotongan rapi agar hasilnya memuaskan serta bisa dibuka tutup jika ingin mengambil Android Anda untuk dicas kembali. Nah, jika sudah jadi, beri anti getar, yaitu dengan menambahkan busa atau spons
sebagainya untuk diletakkan di pinggir kotak, sehingga jika Anda berkendara melewati jalan bergelonjal tidak terlalu menghasilkan getaran. Tempatkan kotak tersebut dalam bagasi sepeda untuk menempel dan tidak bisa lepas. Kami menggunakan kabel ties atau bahasa lainnya kretekan buat mengaitkan kotak dengan sepeda motor tersebut. Jika sudah, masukkan Android Anda ke dalam kotak dengan keadaan hidup, alat siap digunakan. Cara kerja alat pelacak. Pastikan Anda sudah sign in akun Google atau Gmail pada smartphone Android Anda. Pada perangkat yang digunakan, kami menggunakan PC atau laptop. Silakan buka browser dan buka halaman ini, Google Android Device Manager. Jika sudah terbuka, pastikan Anda sudah masuk ke akun Google yang sama dengan akun Google di smartphone Anda. Jadi di PC kita login di Google sama seperti yang kita login di Android-nya. Lalu Android Device Manager akan meminta izin Anda untuk dapat melacak perangkat Android Anda. Pilih accept atau terima. Jika sudah, perhatikan kotak di bawah tulisan Android Device Manager. Jika Anda memasukkan akun Google yang sama, maka akan terdeteksi secara otomatis perangkat yang Anda gunakan, tipenya GT S5360 yang beredar merah. Perhatikan tanda panah merah pada gambar di bawah. Itu adalah lokasi terakhir di mana perangkat Anda dilacak oleh Google. Klik peta untuk membesar gambar. Anda juga dapat memperbarui informasi terakhir dengan refresh. Saya itu tadi mencoba tadi pagi di sekolah saya Arbapuro dan bisa terdeteksi di Arbapuro Sawahan Surabaya dan kode posnya juga. Nah, Anda tetap bisa menemukan perangkat Anda meskipun Anda tidak sempat atau tidak menyalakan fitur GPS pada perangkat Anda sebelum perangkat tersebut hilang. Namun akurasi akan sangat jauh. Jadi tidak langsung di lokasinya tersebut jika Anda lupa menghidupkan GPS. Tapi akurasi tetap bertemu, tapi akan jauh. Jadi mencakup luas jaringannya. Jika Anda sudah mendekati lokasi di mana perangkat Anda diperkirakan, maka Anda bisa menyalakan sirine untuk mengetahui di mana posisi sepeda motor Anda dengan menekan tombol ring. Walaupun HP Anda sebelumnya Anda pasang silent, kita klik tombol ring tersebut akan berbunyi volume paling keras. Hasil analisa, jika Android disetting seperti cara di atas akan menghemat penggunaan daya baterai hingga 2 hari atau lebih. Alat pelacakan ini memerlukan GPS dan pakai data. Alat ini mungkin akan mengurangi space bagasi sepeda motor Anda, jadi usahakan gunakanlah Android yang berukuran kecil. Karena saat ini kebanyakan Android yang lama yang versi Froyo itu berukuran kecil. Kesimpulan, cara mengatasi kehilangan kendaraan di era teknologi yang canggih ini dapat diatasi dengan menggunakan GPS tracker yang dibuat dari smartphone Android. Tapi Anda harus tetap waspada dan dengan kendaraan Anda di era teknologi yang canggih ini, walaupun Anda dapat melacaknya melalui media apapun. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Android itu ditulis pakai bahasa apa ya? Bahasa apa ditulisnya Android? Bahasa apa ditulisnya Android? Kamu tahu nggak? Bahasa. Nah, bahasa apa? Kamu tahu dibikin pakai apa itu Android? Kan tadi udah cerita sejarah tuh, sampai dibikin masuk segala macam terusnya kan? Tahu sejarah komputasinya nggak? Tahu juga nggak? Jadi kamu, jadi sebenarnya penelitian kamu ini adalah memanfaatkan apps di sebuah Android Froyo ya, Froyo ya, gitu ya. Jadi kamu tidak melakukan programming sama sekali. Kamu juga tidak bikin satu kode apapun. Kamu juga bahkan tidak berusaha untuk mengulik dalaman Android Froyo itu. Ya. Kita kembali yang lama, versi lama. Jadi lebih ke memfungsikan sesuatu daripada terbuang. Mungkin di situ ada fasilitas Find My Phone segala macam bisa dipakai gitu ya. Nggak ada ketertarikan Fikram buat dosen. Ada mungkin terus kayak pakai apa sih Find My iPhone itu kerjanya?
di device manager music folder itu pakai apa sih dia? Pakai GPS. Iya, maksudnya bahasanya pakai apa ditulis? Kamu pengen nggak punya sendiri? Pengen. Bayangkan coba, kamu ya taruh Voyo Android ya, yang terkoneksi ke internet ya, Yeah. pasti kan? Taruh di bagasi sepeda motor kamu. Yang tahu sepeda motor kamu di mana bukan cuma kamu, Google juga tahu. Yeah. Gitu ya. Nah, coba misalnya kamu bukan cuma kamu tahu, Google tahu dan orang-orang yang punya akses ke database si Google tersebut, ya kan? Kan lebih enak kalau misalnya kalau misalnya ternyata penyolong motor kamu adalah staf Google, gimana coba kan? Wah, susah dong ya. Jadi bisa diintercept data kamu ya. Kan jadi kan jadi nggak berguna gitu ya. Jadi saya pikir karena ini juga bidang computer science, meskipun computer science is not about computer, gitu ya. Mathematics is not about numbers, gitu ya. Not about formulas. Ya, jangan salah juga ya. Gitu. Ilmu komputer itu bukan ilmu tentang komputer, tapi lebih ke bagaimana tahapan-tahapan yang logis sedemikian itu bisa kita bisa mengambil advantage dari situ sebenarnya gitu. Tapi juga bukan sekedar pemanfaatan apps, gitu. bukan juga sekedar pemanfaatan apps, karena kalau pemanfaatan apps itu saya pikir itu kamu kreatif gitu. Kamu pikir itu cerdas, kreatif gitu ya, memanfaatkan apa yang ada gitu. Dan itu tidak necessarily tidak harus di bidang computer science, bisa di bidang lain juga, di bidang security, di bidang apa yang seterusnya gitu ya. Kalau saya sih mungkin Fikra mungkin bisa memperdalam bahasa yang dipakai untuk itu gitu. Apalagi pemrograman Find My iPhone itu sederhana. Ya. Dan juga sekarang ada banyak kalau misalnya kalau iPhone bekas bisa, saya punya iPhone bekas misalnya atau 3GS udah nggak saya pakai lagi. Mungkin nanti saya cari. Bisa nggak? Bisa mungkin. Belum tahu. Nah, tapi bisa kan terhubung ke internet. Iya bisa dong. iPhone 3GS kan. Iya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Udah pernah belum. Cari tahu caranya belum? Jadi hanya Android itu kebanyakan sekarang Android, jadi iPhone kan untuk kalangan atas kebanyakan di saat ini. Kalau Nokia bisa kalau ada fitur GPS. Ada GPS-nya. Bisa juga. Bisa. Sebenarnya kalau ini risetnya bagus, kamu jangan juga batasi sama pengguna Android kan? Yeah. Itu ada juga pengguna iPhone, pengguna ini. Kan? Yeah. Terus ada juga si Symbian yang pakai GPS kan? Iya. Ya kan? Symbian itu udah lama kayak di ruangan ini udah nggak ada lagi yang pakai Symbian. Iya. Dan makanya saya lihat kan banyak pakai Android. Makanya saya buat penelitian dengan Android. Iya. Artinya kan dia riset ya. Jadi sekali yang diperluas kenapa cuma Android, saya juga. Toh kamu juga tidak coding. Iya. Iya kan? Gitu. Ya, sekalian dan seterusnya. Jadi saya pikir itu perlu kamu ketahui. Memang kamu tahu lah gimana cara kerjanya, apa yang terjadi di device manajernya Android Voyo ini, sehingga kita bisa tahu, dia bisa kirim posisi, buka lagi, dan seterusnya. Gimana sih modelnya? Saya nggak tahu macam-macam lah, triangulasi lah apa, posisi itu apa sebenarnya definisinya di computer science dan seterusnya. Tambahan? Kalau itu tadi tentang daya tahan baterai. Ya. Kalau Androidnya tadi ada di kendaraan yang bersangkutan, ya. Nah, habis baterainya gimana? Yang lagi kan bisa dibuka. Jadi apanya? Kotaknya. Nggak bisa diambil lagi, dibuka, ada buka tutupnya. Jadi diambil, dicas bisa. Oh bukan, maksudnya sudah hilang, dicuri gitu. Itu kan berarti hanya butuh waktu. Ya kan kita harus cepat sadar kalau misalnya kehilangan gitu. Secepatnya kita lacak diri. Terus itu hanya butuh PC. Charge itu 2-3 hari ya. Iya. Itu mungkin jadi masalah juga ya. Iya. Kalau sudah hilang, tapi dia pindah-pindah selama 2 hari itu, ya, baterai habis, ya hilang begitu saja ya kendaraannya. Jadi tidak bisa dilacak kembali ya.
Ya kedua adalah mungkin yang tadi kata Pak Oki juga kontribusi tentang bahasa pemrogramannya mungkin ya kurang, kalau bisa ada gitu. Kalau di sini kan hanya masalah kalau cari di aplikasi store-nya ya, oh ini ada nih manfaatnya gitu ya. Atau yang tadi bisa untuk semua tidak hanya Android gitu ya mungkin itu saja. Ya tambah sedikit, kamu tahu nggak, kamu tahu nggak yang bikin baterai itu tidak hemat di Google Android for You itu apa aja? Ya GPS itu kan juga mengurangi. GPS enggak, yang tidak diperlukan untuk ini, untuk finding position itu banyak. Yang tidak diperlukan untuk Iya. mengurangi. Iya, hampir 80%, beberapa yang nggak efisien, apalagi yang bukan dari perusahaan gede, itu bisa sampai 80% energi baterai itu diambil oleh layar. Kan bisa dimatikan layarnya. Iya. Kalau kamu tahu dalam Froyo dan Android, Iya. kamu bisa matikan layarnya. Gitu. Dan demikian bisa hemat beberapa hari. Gitu, ya kan? Iya. Lebih lama nyarinya. Lebih lama nyarinya ada ini. Atau yang lain. Atau terus ini ditaruh di dalam device manager. Iya. Kamu bisa bikin app sendiri. Kayak jenis device. Jadi kamu sunatkan nanti si Android Froyo tersebut, kamu buang yang nggak perlu. Di kalkulatornya kan buang baterai itu, memori kan. Kalkulatornya, address book. Jadi kayak jenis GPS tracker gitu. Ya semacam GPS tracker dan sederhana kok, gampang bikinnya. Belajar sejam 2 jam jadi itu. Apa mudah sekali. Tutorial pun udah bisa bikin GPS tracker sekarang, tutorial doang. Jadi mudah sebenarnya. Ya pengembangannya bisa banyak kalau kamu lebih dari. Pernah coba di terowongan atau kalau dimasukkan ke dalam gedung gitu? Pernah saya. Gedung tertutup ya, jangan gedung yang ada lubang-lubang, gedung tertutup. Sekolah, di kelas, dalam kelas. Dimasukkan dalam kelas gitu. Enggak HP-nya. Oh, HP-nya. Komputernya kan di parkir di tempat terbuka kan. parkir. Tempat parkir. Sekarang kalau saya mencuri sepeda motor terus saya masukkan ke gudang, yang gudangnya dari seng atau kok peti kemas itu ya, dimasukkan itu ya, tutup gitu. Itu seperti tadi, seperti kayak tidak menghidupkan GPS. Jadi nggak pasti lokasinya, tapi sekitarnya. Jadi Hanya sekitarnya. Iya. Itu pasti kedeteksi. Tertutup. Kalau iya, terdeteksi. sudah ada mencoba. Oh. Terima kasih. Terima kasih.